Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, puasa Ramadan masuk ke hari ketiga ya. Masih semangat berpuasa ya? Insya Allah tetap semangat ya. Baik, walaupun berpuasa tidak menghalangi kita untuk tetap belajar ya. Puasanya tetap semangat, belajarnya juga harus tetap semangat. Oke, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita ulang dulu surat Al-Infitor ya. Ya, di bulan puasa ini banyak pahala, banyak dilipat gandakan ya. Jadi banyak-banyak murojaah, banyak-banyak baca Quran. Anak-anak yang belum bisa baca Quran bisa membaca surat-surat pendek, mengulang ya, mengulang hafalan. Insya Allah satu huruf satu kebaikan dilipat gandakan ya. Jadi bismillah aja sudah berapa huruf, banyak sekali ya. Jadi tetap semangat untuk murojaah dan menghafalkan ya. Oke, kita ulangi dulu surat Al-Infitor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Nah, sekarang silakan disiapkan buku paketnya ya. Hari ini masuk subtema 1, tema A8, pembelajaran 3 ya, di halaman 15 ya. Oke, ada bacaan akan punya dibaca ya. Matahari. Saat cuaca cerah pada siang hari, matahari bersinar terik. Matahari adalah salah satu benda langit. Matahari terbit di timur. Matahari terbit sekitar pukul 5 pagi. Matahari terbenam di barat. Matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Guna matahari. Matahari memiliki banyak kegunaan. Matahari memberi kita panas dan cahaya. Sinar matahari menghangatkan bumi. Sinar matahari pagi hari menyehatkan tulang kita. Ini ada gambar ya. Cucian ibu menjadi kering di bawah sinar matahari. Gabah petani dan ikan asin menjadi kering di bawah sinar matahari. Nah, itu salah satu kegunaan matahari ya. Kita lanjutkan halaman 16. Nah, ini untuk membuat makanan, tumbuhan membutuhkan sinar
matahari. Nah, prosesnya membuat makanan tumbuhan itu prosesnya disebut proses fotosintesis. Itu memerlukan sinar matahari selain mineral yang ada di tanah dan karbon dioksida. Nah, ini ya tempat memasaknya yaitu di daun. Ada klorofil di sini. Nah, nanti harus ada bantuan sinar matahari agar proses fotosintesis itu bisa terlaksana dan menghasilkan makanan ya. Baik. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang disediakan. Siang hari terang karena ada sinar matahari. Matahari terbit dari arah timur ya. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk membuat makanan. Jika menatap matahari langsung akan merusak mata. Sinar matahari pagi menyehatkan tulang kita. Nah, ini sudah ada jawabannya semua ya, tinggal ditulis. Kemudian buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut dengan menggunakan kata matahari. Nah, ini sudah Bu Yani contohkan. Siang hari matahari bersinar terik. Petani memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur padi. Nelayan menjemur ikan dengan sinar matahari. Ibu menjemur baju di bawah terik sinar matahari. Nah, ini hanya contoh, anak-anak bisa membuat yang lainnya. Yang penting ada kata matahari dan sesuai dengan gambar ya. Oke, kita lanjutkan. Asyiknya bermain ular tangga. Bella dan teman-teman bermain ular tangga. Bella mengocok dadu, muncul mata dadu 5. Bella melangkah pion 5 langkah. Gary mengocok dadu, muncul mata dadu 8. Gary melangkahkan pion 8 langkah dan berhenti di kotak bergambar tangga. Pion Gary naik sepanjang tangga. Putu menjalankan pionnya dan berhenti di kotak bergambar ular. Putu harus menurunkan pionnya sepanjang ular itu. Nah, ini permainan ular tangga ya, anak-anak pasti sudah pernah melihat ya. Nah, kita isi sekarang ya. Pion melangkah sesuai dengan mata dadu yang muncul. Jika mata dadu muncul 4, maka pion maju 4 langkah. Saat pion berhenti di kotak bergambar ular, pion harus turun sepanjang ular itu. Saat pion berhenti di kotak bergambar tangga, pion harus naik sepanjang tangga itu. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, apakah kamu pernah bermain di dalam rumah? Dengan siapa kamu bermain? Bermain apa yang kamu lakukan? Nah, ini mesti pernah ya. Dengan teman atau dengan kakak, dengan adik ya. Kemudian yang ayo lakukan, beri tanda ini ya, lingkaran permainan yang dilakukan di dalam rumah dan beri tanda segitiga permainan yang dilakukan di luar rumah. Nah, ini di luar rumah segitiga ya, Bu Yani kasih ini. Ini egrang, layang-layang, egrang dan sepeda. Tidak mungkin dilakukan di dalam rumah. Nah, yang lingkaran ini bermain Lego, bermain apa ini? Masak-masakan ya. Bermain dakon bisa di dalam rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Saat teman-teman asyik bermain ular tangga, Maya membawakan kue bolu. Kue itu ada 4 potong. Maya membaginya dengan adil. Setiap anak mendapat sepotong kue. Kita harus bersikap adil terhadap teman. Selalu berbuat baik pada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah ya, bersikap adil ya. Sila kelima masih ingat bagaimana bunyinya? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya? Iya, lambangnya adalah apa? Iya, padi dan kapas. Oke ya. Tuliskan contoh perbuatan adil yang dilakukan kepada ayah, ibu, saudara, dan teman. Nah, ini sudah Bu Yani contohkan ya. Nanti anak-anak tinggal mengisi atau boleh yang lainnya juga boleh ya. Menghormati ayah, menghormati ibu, menyayangi saudara, menyayangi teman gitu ya. Dan yang seterusnya. Kita lanjutkan di halaman 21 ya. Setelah bermain ular tangga, Bella dan teman-teman membuat layang-layang. Sebelum membuat layang-layang, harus disiapkan bambu untuk membuat rangka. Ini bambu Putu, bambu Geri. Bambu siapakah yang lebih panjang? Nah, lebih panjang bambu Putu ya. Panjang bambu yang digunakan Putu lebih panjang. Nah, ini
Jengkal adalah satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah depa, langkah, batang lidi, dan batang korek api. Depa, langkah, jengkal ya. Jengkal itu menggunakan tangan ya. Satu jengkal berarti lebarnya tangan ini namanya satu jengkal. Nah, ini ukurlah panjang lebar ini ya. Nah, ini mengukur panjang lebar kelas menggunakan langkah kaki ya. Mengukur dengan satuan tidak baku itu memang nanti hasilnya akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, nanti ini bisa dibuktikan ya. Nah, ini karena yang ini kelas tidak usah ya, nanti langsung ke sini ya. Oh, ini yang Bu Yani, maaf ini ya. Nah, di sini ya. Mengukur lebar kelas, nah diganti karena kita ada di kelas, nanti coba anak-anak diukur lebar kamar tidur menggunakan langkah kakinya anak-anak. Nanti ada berapa? Nanti coba ibu minta tolong ibu, coba Bu ukur dengan langkah kaki ibu ada berapa. Nah, nanti pasti akan beda ya, karena lebar langkah kaki ibu dengan lebar langkah kaki anak-anak berbeda. Jadi nanti hasilnya akan berbeda juga, karena langkah kaki tiap orang itu lebarnya berbeda-beda ya. Oke, yang ini nah nanti di sini halaman 22 nanti diupload di Google ya ini ya. Ini nanti mengukur lebar jendela kelas, ini diganti dengan jendela rumah menggunakan jengkal ya. Jengkal begini ya mengukurnya. Nah, pengukuranmu berapa jengkal, kemudian pengukuran temanmu di sini bisa diganti ibu atau ayah atau kakak ya, terserah. Salah satu minta tolong ya. Kemudian ditulis di sini hasilnya. Nah, kemudian ini mengukur panjang kelas. Nah, kelasnya diganti ruang tamu. Mengukur panjang ruang tamu menggunakan depa ya. Depa itu berarti satu. Ini apa? Lebar tangan dua-duanya merentang ya. Pengukuranmu berapa depa? Pengukuran temanmu diganti ibu atau ayah atau kakak atau adik. Kalau adik mungkin belum bisa ya. Kakak ya. Nanti ada berapa depa, kamu berapa, terus ibu atau ayah atau kakak ada berapa depa ya. Kemudian ini mengukur panjang meja. Nah, anak punya meja ya, terserah meja belajar boleh, meja kecil boleh, menggunakan jengkal ya. Pengukuranmu berapa, pengukuran ayah, ibu atau kakak berapa. Ya, satu saja ya yang dimintain tolong. Kalau enggak ayah, boleh ibu, boleh kakak, salah satu. Nah, kemudian yang bawah, amatilah benda-benda yang ada di rumahmu. Ukurlah panjangnya menggunakan jengkal, depa, atau langkah. Tuliskan hasilnya dalam tabel berikut. Nah, nanti silakan anak mencari benda di sekitar anak-anak ya. Ini di sini. Kemudian panjangnya ditulis, kalau pakai jengkal berarti berapa jengkal, kalau pakai depa berapa depa gitu ya. Ditulis nama bendanya di sini. Misalnya panjang kulkas. Nah, nanti diukur berapa jengkal gitu ya, ditulis di sini. Kalau sudah selesai, difoto dan diupload di Google Classroom ya. Oke, sampai di sini ya anak-anak ya, nanti yang diupload di halaman 22. Kemudian Bu Yani ingatkan untuk mengisi lembar amal yaumi bulan Ramadan ya. Kegiatan Ramadannya diisi di lembaran ini ya. Cara ngisinya masih ingat ya? Iya, sholat puasanya ada setengah, ada 1 hari, nanti diisi yang mana yang sesuai dengan anak-anak ya. Ya, yang lainnya juga sama, murojaahnya ditulis suratnya apa yang dibaca hari ini, tilawatinya ditulis halaman berapa ya. Oke anak-anak, untuk hari ini Bu Yani cukupkan sekian ya, tetap semangat. Jangan lupa bulan puasa bukan bulan untuk bermalas-malasan ya. Tetap belajar, tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat, banyak berbuat kebaikan, baca buku yang bermanfaat, bantu ibu, sholat 5 waktu jangan lupa ya. Banyak juga baca Quran atau baca surat-surat pendek yang belum bisa baca Quran ya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Bu Yani akhiri.
dengan membaca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.